Pemirsa, untuk membahas perihal penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kita sudah terhubung bersama Bupati Demak, Ibu Estiana. Selamat pagi, Bu Estiana. Pertama kami ingin tahu, Bu, wilayah mana saja yang hingga saat ini masih terendam banjir cukup parah di sana? Ya, jadi banjir ini yang di Kabupaten Demak penyebabnya ada di 3 titik, yaitu yang pertama di Sungai Ndombo yang menyebabkan wilayah selatan Kabupaten Demak yang saat ini sudah mulai mengering, tetapi masih ada beberapa kecamatan yang masih tergenang. Kemudian penyebab kedua adalah jebolnya di Sungai Mugel yang ada di Gubuk atau Gerobokan. Nah, ini sedang kita perbaiki dan tentunya debit yang dari atas pun sudah mengalami pengurangan. Nah, banjir tersebut awalnya dari daerah atau kecamatan Dempet sampai ke Demak Kota, sehingga melumpuhkan kegiatan pemerintahnya di Kabupaten Demak. Nah, ini kita sedang menyedot yang proses di Kabupaten Demak, kemudian yang ketiga adalah penyebabnya jebolnya di Sungai Wulan yang di bulan lalu sudah sempat jebol, kita tanggulangi bersama PUPR. Sekarang ini mulai kembali jebol lagi sehingga sampai ke daerah Mijen. Sehingga hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Demak mengalami banjir yang luas karena penyebabnya banyak sekali tanggul-tanggul jebol di wilayah hulu yang airnya melimpas ke daerah Demak karena Kabupaten Demak berada di posisi hilirnya. Baik, Bu Estiana, selain upaya penyedotan, langkah apa lagi, Bu, yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk menangani banjir ini? Kemudian juga tadi ada beberapa tanggul yang jebol yang Ibu sebutkan, seperti apa, Bu, langkah penanganannya? Iya. Kami berkoordinasi dengan BBWS, PUPR Pusat untuk menangani tanggul-tanggul jebol. Tanggul jebol utama sekarang ini proses sedang penutupan di Mbugel, dibantu oleh pasukan dari TNI pula karena posisinya memang akses untuk peralatan ekskavatornya memang susah. Insya Allah mungkin kalau laporan kemarin perkembangannya mungkin hari ini bisa selesai yang di Mbugel, tetapi belum tanggul-tanggul yang lain yang disebabkan jebolnya tanggul di Mbugel. Kemudian posisi yang di Karanganyar yang Sungai Wulan tersebut ini yang masih bermasalah dan masih proses dilakukan penutupan karena itu merupakan sungai besar yang tentunya menenggelamkan beberapa kecamatan dan tentunya tinggi karena airnya begitu deras dan debitnya begitu tinggi, sungai tersebut boleh diketahui sungai tersebut merupakan sungai aliran dari beberapa kabupaten di atasnya, dari Blora, Gerobokan yang hilirnya adalah di Kabupaten Demak. Sedang proses penutupan tanggul. Baik, Bu Esti, hingga saat ini ada berapa jumlah posko pengungsian yang sudah didirikan, baik itu secara resmi oleh pemerintah daerah maupun juga mungkin dari organisasi dan relawan? Jadi untuk jumlah pengungsi sendiri ini sekitar 22.000. Dengan posko pengungsi kita masih mendata karena aliran air yang dari Karanganyar ini semakin meluas dan mencari aliran tempat yang paling rendah lagi sehingga semakin banyak pengungsi. Kalau dari posko terakhir itu sekitar 10 posko pengungsian dan dapur umum. Ini masih kita asesmen terus gitu, Mbak. Baik, lalu untuk bantuan, Bu, distribusinya seperti apa? Karena informasi yang kami terima juga masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Apakah juga dibagikan secara door to door bantuan tersebut? Nah, ini karena memang begitu luasnya banjir yang ada di Kabupaten Demak, tidak seperti yang sebelumnya, ini yang menyebabkan memang kita kewalahan luar biasa. Sehingga kami menggerakkan camat dan menggerakkan kepala desa serta RT untuk mendata para pengungsi,
Terkhusus kalau yang mengungsi sudah kita cover dari dapur umum kami. Sedangkan yang masih bertahan di rumah, jika memang butuh makanan siap saji akan dikirim dari dapur umum kami. Jika butuh logistik yang ingin dimasak sendiri dari RT RW melalui desa, tentunya kita akan mengedrop kebutuhan tersebut. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Estiana selaku Bupati Demak. Kita harapkan tentunya banjir segera surut dan tertangani di sana.